Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwana fillah akhramani wa akramakumullah jami'an. Kalau pada pertemuan pertama tadi kita sudah sampaikan tentang keutamaan ilmu, kemudian kewajiban untuk mensyukurinya, lalu perkataan-perkataan para salaf dalam memotivasi untuk terus thalabul ilmi. Selanjutnya kita singgung pula beberapa hal yang menjadi penghalang untuk bisa meraih ilmu, dan dilanjutkan dengan upaya pencegahannya. Maka berikut ini akan disampaikan tentang hal yang sangat penting dan tidak boleh untuk kita lupakan, yaitu berkaitan dengan adab thalabul ilm, adab etika dalam menuntut ilmu. Di antara adab-adab penting dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Ikhlas lillah azza wa jalla dalam artian memurnikan niat dan tujuan ketika menuntut ilmu hanyalah demi meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengemukakan dalam sabdanya, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla, namun ternyata dia tidak mempelajarinya melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Untuk itu, niat adalah hal yang penting dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal kesuksesan kita mendapatkan ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh. Kata Imam Ahmad, tidak ada yang menyaingi ilmu apapun. Tidak ada yang menyaingi ilmu apapun itu. Liman sahhat niyyatuhu, terutama bagi orang yang benar niatnya ketika mengambil ilmu. Kemudian beliau ditanya, kaifa dzalik? Bagaimana maksudnya? Imam Ahmad menjawab, yanwi bihi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yaitu ketika orang yang mencarinya ini meniatkan diri agar menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Jadi menuntut ilmu tujuan utamanya adalah raf'ul jahl an nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Lalu kemudian berupaya untuk menghilangkan kebodohan dalam diri orang lain. Adab yang kedua setelah keikhlasan, karena insya Allah masalah keikhlasan akan disampaikan nanti oleh Ustaz Syafruddin. Adab yang kedua ialah al-amal bil ilmi wa dawamul muraqabah wal khasyah, mengamalkan ilmu dan
terus-menerus menumbuhkan sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, wal khasyah, dan menanamkan rasa takut. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu itu sesungguhnya selalu menarik atau mengundang untuk diamalkan. Kalau kemudian dipenuhi, maka itulah yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka ilmu itu akan hilang. Sekali lagi, ilmu itu selalu menarik atau mengundang untuk diamalkan. Kalau dipenuhi undangannya, maka itu yang terbaik. Itu yang akan menyebabkan ilmu tersebut akan tetap ada. Tapi kalau tidak, diabaikan undangannya, maka ilmu itu akan hilang. Jadi salah satu upaya untuk menjaga keutuhan ilmu yang sudah kita ketahui adalah dengan cara mengamalkannya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, laisal ilmu ma hafidha. Ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal. Kalau kita baru bisa menghafal ilmu, itu belum dikatakan kita mempunyai ilmu. Al ilmu ma nafa'. Akan tetapi yang disebut dengan ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bisa diamalkan. Ini baru ilmu. Jadi setelah kita mampu menghafal, menyerap dengan baik, menyimpan dalam memori kita, maka berikutnya adalah mengamalkan. Baru dikatakan kita punya ilmu. Kalau sekedar kita mampu untuk menghafalnya saja, tapi tidak ada asar dalam amalan kita, keseharian kita, maka belumlah kita dikatakan punya ilmu. Laisal ilmu ma hafidha, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukanlah yang dihafal, tetapi ilmu itu yang dimanfaatkan, yang diamalkan. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, innalil ilmi ghawail. Sesungguhnya ilmu itu ada yang menjadi perusaknya. Dalam ilmu itu ada yang menjadi perusaknya. Di antara yang menjadi perusak ilmu adalah an yatruk al-amal, meninggalkan amal, hingga akhirnya ilmu itu hilang. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi perusak ilmu adalah an-nisyan, lupa. Lupa juga menjadi perusak ilmu. Maka cara kita untuk menghindari lupa dari ilmu adalah terus murajaah, mengulang sesuatu yang sudah kita ketahui. Jangan bosan-bosannya untuk terus mengulang pelajaran atau ilmu yang sudah kita serap. Jangan merasa kita sudah hafal betul ini, hingga akhirnya kita abaikan. Tidak boleh. Ya. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita hafalkan, itu harus dijaga. Caranya dengan mengulang-ulang. Karena lupa terhadap ilmu adalah perusak ilmu. Kemudian berikutnya kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, yang menjadi perusak ilmu adalah al-kadzib, kedustaan, kebohongan. Sering berdusta, gemar berdusta, berbohong, ini juga bisa menjadi perusak ilmu. Ya. Karena itu di lain kesempatan Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang isinya dusta itu halal, maka demi Allah aku tidak akan berdusta. Ini menunjukkan bahwa dusta atau bohong itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Jangankan ketika Islam datang, di masa jahiliyah saja orang-orang itu sudah menganggap kedustaan sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Apalagi ketika datang Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi wa iyyakum wal kadzib." Hendaknya kalian selalu jujur dan jauhi oleh kalian kedustaan. Maka setelah Islam datang, kedustaan lebih buruk lagi. Karena itu, upayakan untuk jangan sampai menjadi orang yang gemar dusta. Ya.
Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ditanya, "Talabul ilmi ahabbu ilaika awil amal?" Faqala innama yuradul ilmu lil amal. Fala tad'a talibul ilmi al amal. Apakah mencari ilmu yang lebih engkau sukai atau mengamalkan ilmu? Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, sesungguhnya yang dimaukan oleh ilmu itu adalah amal. Sesungguhnya yang dimaukan oleh ilmu itu adalah amal. Karenanya penuntut ilmu tidak boleh meninggalkan amal. Jadi semacam konsekuensi, semacam tuntutan. Kalau seseorang jabatannya sebagai talibul ilm, maka yang menjadi kewajiban utamanya adalah mengamalkan ilmu. Karena amal adalah tuntutan dari ilmu. Ya. Jadi masalahnya bukan mana yang lebih disukai, apakah menuntut ilmu ataukah mengamalkannya. Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ada saling keterkaitannya. Yang dimaksud dari ilmu itu adalah amal. Di samping mengamalkan ilmu juga tadi disampaikan dawamul muraqabah wal khasyah, selalu mempunyai sikap merasa diawasi dan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi al khasyah. Pangkal ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkal ilmu. Masruq Ibnul Ajda rahimahullahu taala mengatakan, kafa bil mar'i aliman an yakhshallah. Cukuplah seseorang itu dikatakan alim ketika dia memiliki rasa khasyah yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menyatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya itu adalah para ulama. Berikutnya ikhwanu fillah akramakumullah, di antara yang masuk ke dalam adab talibul ilm, menuntut ilmu atau penuntut ilmu, ialah siyanatul ilm, menjaga ilmu dengan baik. Maksud dari menjaga ilmu dengan baik ialah jangan sampai ilmu yang telah dimiliki ini menjadi bahan atau modal untuk bisa mendapatkan kemegahan dunia, seperti mencari kedudukan, jabatan, kemudian kemasyhuran, ya, riya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus jaga ilmu ini dengan cara menjauh dari kemegahan dunia. Jangan sampai ilmu yang sudah dimiliki itu dijadikan sebagai tangga untuk bisa mendapatkan dunia. Coba lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, sangat senang, aku sangat berangan-angan kalau ada orang yang ketika dia mengutip perkataanku, dia tidak menyinggung-nyinggung namaku. Subhanallah. Ya. Kenapa beliau seperti ini? Khawatir timbul ujub ataupun keinginan supaya terkenal. Ini sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Aku berangan-angan agar orang ketika menukil perkataanku jangan menyinggung-nyinggung namaku. Beliau melakukan hal yang seperti itu demi menjaga keutuhan ilmu, ya. Menjaga kemurnian ilmu. Jangan sampai ilmu yang sudah ada itu dikotori dengan hal-hal yang buruk tadi. Kedudukan,
pangkat, kemewahan dunia, syuhroh, ketenaran, dan lain sebagainya. Meskipun kita ketahui bahwa ketika kita menukil perkataan seseorang, harus kita sampaikan dari mana sumbernya, dan ini bagian dari amanah ilmiah. Adab yang keempat, al-qiyamu bi sya'airil Islam wa dhawahiril ahkam, melaksanakan syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang nampak, yang jelas. Di antaranya muhafadzah 'ala shalat, menjaga salat untuk tetap dilakukan di masjid dengan cara berjamaah. Kemudian ifsya'us salam, menebar salam. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta menjelaskan berbagai hal yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kelima adalah al-muhafadzah 'ala al-mandubat, menjaga amalan-amalan yang sunnah, baik yang ada hubungannya dengan qauliyah, ucapan, ataupun yang ada hubungannya dengan fi'liyah, perbuatan. Seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian juga al-iktsar minadz dzikr, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi wal lisan, dengan hati ataupun dengan lisan, menjaga amalan-amalan sunnah atau ibadah-ibadah sunnah seperti salat sunnah, kemudian saum sunnah, kemudian juga sedekah dan hal-hal lainnya yang masuk dalam kategori mandubat minal ibadah, ya. Hal-hal yang sunnah dari perkara-perkara ibadah. Ini penting sekali untuk diperhatikan, dan boleh jadi jika talabul ilmi atau talabatul ilmi memperhatikan hal-hal ini, menjadi wasilah di mana akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala upaya dalam pencarian ilmunya. Selanjutnya, adab yang keenam adalah at-tawadhu was-sakinah, menampakkan ketawadhuan dan ketenangan, dan menjauhi al-kibr wal khuyala, kesombongan dan keangkuhan. Tidak pantas tentunya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, mempunyai sikap angkuh, sombong. Justru yang harus nampak dalam diri talibul ilm, semakin besar, semakin banyak ilmu yang sudah dikuasainya, dia semakin menampakkan ketenangan dan ketawadhuan. Untuk itulah sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu as-sakinah wal waqar. Pelajarilah oleh kalian ilmu, dan jangan lupa pelajari as-sakinah wal waqar, sikap tenang, dan selalu menampakkan ketawaduan. Beliau juga mengatakan, wa tawadhu'u liman ta'allamun, tampakkanlah sikap tawadhu kepada orang yang engkau ambil ilmunya, agar orang-orang yang mengambil ilmu darimu juga menampakkan sikap tawadhu. Rendah dirilah di hadapan orang yang kau ambil ilmunya, agar kelak suatu saat nanti orang-orang yang mengambil ilmu darimu juga menampakkan sikap kerendahannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu selalu disesuaikan dengan kadar amalan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada ceritanya orang yang menuntut ilmu dengan menampakkan sikap sok seperti seorang raja dan selalu bangga diri akan berhasil. Itu tidak ada ceritanya, kata Imam Syafi'i. Akan tetapi siapa yang menampakkan kerendahan dirinya,
kemudian kesusahan dalam hidup, serta khidmat terhadap ulama, ialah yang akan sukses dalam menuntut ilmunya. Ikhwanu fillah akramakumullah, berikutnya yang ketujuh, al-qanaah waz-zahadah. Menampakkan sikap qanaah, kemudian sikap zuhud, ya. Zuhud. Ini juga sesuatu yang penting. Qanaah dan zuhud. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah ditanya, apa bentuk kezuhudanmu di dunia wahai imam? Beliau rahimahullah menjawab, pertama, aku sangat yakin kalau rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untukku itu tidak akan berpindah kepada orang lain, sehingga aku merasa tentram dengannya. Kemudian beliau rahimahullah juga mengatakan, zuhud yang kedua adalah aku merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasiku, sehingga aku berupaya agar jangan sampai Allah melihatku ketika Allah Subhanahu wa taala melihatku saat aku melakukan kemaksiatan, ya. Jadi yang kedua, aku merasa yakin bahwa Allah mengawasiku, sehingga aku berupaya jangan sampai Allah melihatku melakukan kemaksiatan. Bentuk zuhud yang ketiga, kata Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, aku merasa yakin bahwa amalan yang dibebankan kepadaku adalah menjadi tanggung jawabku, sehingga aku sibukkan diriku sendiri untuk mengerjakannya. Selanjutnya kata Imam Al-Hasan Basri, bentuk kezuhudan yang keempat adalah aku merasa yakin bahwa kematianku selalu menungguku, sehingga aku berupaya untuk memperbanyak bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 bentuk kezuhudan yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Basri. Dan para penuntut ilmu tentu lebih utama untuk mengupayakan dirinya selalu mempunyai sikap qanaah dan kezuhudan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang ke-8 selanjutnya ialah at-tahalli bi makarimil akhlaq. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita selalu menampakkan akhlak yang baik. Bahkan beliau sendiri menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak ini termasuk bagian dari syariat yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita abaikan. Karenanya banyak pula wasiat dari para salaf kita, di mana seseorang sebelum dia terjun untuk menuntut ilmu syar'i, dia harus belajar dulu adab, ya. Pernah Imam Lais bin Sa'ad melihat ada sebagian dari kalangan ahli hadis melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kemudian Imam Lais bin Sa'ad, ya, mengatakan, sesungguhnya kalian itu lebih butuh kepada sedikit adab dibandingkan kebutuhan kalian kepada banyak ilmu. Adab adalah bagian dari
akhlak. Ya. Sesungguhnya kalian itu lebih butuh kepada sedikit saja dari adab dibanding dengan kebutuhan kalian yang banyak terhadap ilmu. Seperti perkataan Abdullah bin Mubarak yang sudah lewat tadi, beliau mengatakan ta'allamtul adab salasina sanah. Aku belajar adab itu sampai 30 tahun. Ya. Banyak juga yang mengatakan ta'allamu al-adab qabla an ta'allamu al-ilm. Pelajarilah adab sebelum kalian belajar ilmu. Ada juga perkataan Ibrahim Ibnu Habib, beliau mengatakan qala li abi. Kata Ibrahim bin Habib, bapakku pernah berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, i'til fuqaha awil ulama. Datangilah para fuqaha atau para ulama, wa ta'allam minhum. Belajarlah dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim. Ambillah bagaimana contohlah adabnya dan akhlaknya. Contohlah adabnya dan akhlaknya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min katsiri minal hadis. Karena sesungguhnya hal tersebut lebih aku cintai. Lebih aku cintai daripada ilmu hadis yang banyak. Ini kata ayahnya Ibrahim. Datangilah para fuqaha, para ulama, ambil ilmu dari mereka dan contoh adab serta akhlaknya. Karena hal itu lebih aku sukai, ya, lebih aku sukai dari dirimu dibanding dengan banyaknya hadis. Selanjutnya adab yang ke-9, tathhirul batin wadh-dhahir minal akhlaq ar-radi'ah. Membersihkan lahir batin dari akhlak yang buruk. Seperti curang, kemudian hasad, dengki, riya, kemudian juga ujub, bakhil, kikir, kemudian tamak, senang pujian, senang kepada sanjungan, kemudian ghibah, namimah, dan banyak lagi dari akhlak-akhlak yang buruk yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Adab yang ke-10 berikutnya adalah ijlalus syaikh, menghormati syaikh atau guru serta menampakkan adab yang baik di hadapannya. Kemudian juga menjaga kehormatannya. Imam Tawus mengatakan minas sunnah, termasuk dari sunnah an yuwaqqiral alim. Termasuk dari sunnah menghormati seorang alim. Sikap menghormati, sikap baik, menampakkan adab yang soleh di hadapan seorang guru, itu sesuatu yang penting yang harus dimiliki dan diamalkan oleh para penuntut ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah diantaranya 10 adab yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilupakan atau diabaikan karena sangat penting sekali. Mudah-mudahan yang 10 itu tadi bisa mewakili dari adab-adab lainnya, karena sesungguhnya adab thalabul ilmi sangat banyak sekali. Ya. Namun demikian mudah-mudahan bisa mewakili dari adab yang tidak sempat disampaikan dalam kesempatan ini. Untuk itu insyaallah kita cukupkan pembahasan atau kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan dapat memberikan kemanfaatan, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.